Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang merasa bahwa apa yang telah terjadi di hubungan kalian itu memberikan banyak pelajaran terhadapnya dan itu tidak akan pernah terlupakan olehnya, termasuk kamu. Oke, siapakah dia? Kita tarik energinya ya. Siapakah dia yang merasa tidak akan pernah melupakan apapun yang telah terjadi di antara kalian? Oke. Dia adalah seseorang yang sempat menjalin suatu komitmen atau menjalin suatu relationship atau hubungan partnership yang seperti itu ya dengan kamu ya, pokoknya kalian pernah menjalin suatu hubungan dalam penyatuan gitu lah ya. Kalian pernah bersama kalau aku lihat di sini. Dan aku lihat dia adalah orang yang sangat takut sekali akan ditelantarkan atau takut ditinggalkan, makanya di sini mungkin dia terus yang selalu ninggalin kamu ya. Dia mungkin yang duluan ninggalin kamu karena sebenarnya dia takut akan ditolak atau ditinggalkan. Ada suatu kejelasan yang memang sudah akhirnya terkuak di sini tentang rahasia-rahasia dia atau apapun yang selama ini yang dia sembunyikan dari kamu, itu akhirnya semuanya terbongkar. Dan kalau aku lihat di sini dia itu sebenarnya sangat menghormati kamu, dia itu sangat menghargai kamu ya. Cuman memang aku lihat hubungan ini sudah ending, tapi aku lihat di sini dia ingin memulai kembali dengan kamu, tapi dengan versi terbaru gitu loh ya. Endingnya hubungan ini, aku lihat dia akan memulai hubungan yang baru lagi dengan kamu, dengan suatu perubahan, pertumbuhan, dengan transformasi seperti itu. Bisa jadi juga hubungan ini tuh memang mungkin sering berulang ya, sering on off hubungannya ya. Kalau aku lihat saat ini dia ngerasa sedih banget atas perpisahan dia dengan kamu, dia merasa kehilangan, dia selalu kepikiran kamu terus ya, bahkan sampai berpikiran negatif bahwa masa depannya kalau tanpa kamu itu kayak blur, kayak hidup dia tuh kayak nggak jelas gitu masa depannya. Jadi saat ini dia sedang mencoba untuk melakukan perubahan dalam diri dia atau memperbaiki diri dia. Dia ingin bereformasi seperti itu ya, bertransformasi ya. Bertransformasi, dia ingin menjadi sosok yang lebih baru lagi, sudah dalam suatu pertumbuhan dalam hidupnya. Dia ingin dia sudah change minded ya. Kalau aku lihat di sini dia sudah, pola pikirnya itu sudah luas sekarang ya, tidak hanya berpegang teguh pada prinsipnya saja dalam memandang segala sesuatu, juga dia kayak udah melihat dari berbagai banyak sudut pandang kayak gitu ya. Jadi nggak egois. Jadi ketika dia datang nanti, dia aku lihat mungkin sudah tidak egois lagi atau seperti apa gitu. Intinya sudah ada perubahan dari dia, sudah ada yang berubah dari dia. Kalau aku lihat dia ini sempet kayak bimbang ya, ragu tentang keputusan apa yang harus dia pilih atau tindakan apa yang harus dia lakukan terhadap hubungan ini, karena sebenarnya dia pun saat ini tuh kayak memiliki suatu kayak kemelekatan tentang kesulitan atau kepahitan hidup atau bahkan mungkin kecemasan, sehingga untuk mengambil suatu keputusan untuk hubungan ini tuh dia masih merasa takut gitu loh, karena memang dia ini masih terbebani oleh rasa ketakutan dan kecemasan akan hidupnya. Bisa jadi memang keadaan hidupnya saat ini belum stabil, masih banyak kesulitan yang dia jalani saat ini, sehingga dia nggak bisa memberikan kepastian atau komitmen ke kamu saat ini gitu. Makanya di sini dia nggak berani untuk menghadapi masalah yang ada di hubungan ini gitu ya. Sebenarnya hubungan ini kan banyak masalahnya tuh, dia selalu lari karena sebenarnya dia nggak sanggup atau dia nggak berani untuk menghadapi masalah. Karena apa? Karena
situasi hidup dia saat ini kesulitan, situasi kehidupan dia saat ini banyak sekali masalahnya kayak gitu. Jadi nggak memungkinkan bagi dia untuk benar-benar mantep gitu ya menghadapi masalah dengan kamu. Masalah hidup pribadi dia aja banyak, apalagi di sini mau ditambah lagi masalah dengan kamu. Makanya di sini dia selalu tiba-tiba menghilang ya, tiba-tiba pergi. Jadi mungkin terakhir kali pun gitu, dia tiba-tiba menghilang, tiba-tiba mengakhiri aja hubungan kalian, nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan ya. Sehingga inilah yang menimbulkan permusuhan di antara kalian. Aku lihat di sini ya. Em, Kalau aku lihat di sini sebenarnya dia ingin memberikan rasa kenyamanan ke kamu, tapi dia nggak mau mendorong kamu jatuh ke lubang yang sama dengan dia gitu. Makanya di sini dia meninggalkan kamu agar kamu nyaman di sana, biarkan urusanku aku urusi sendiri. Dia tahu bahwa akan ada masalah yang yang akan timbul dari tindakannya ini. Tapi aku lihat di sini dia nggak mau ya terang-terangan mendorong kamu menjauh gara-gara si dia ini punya masalah gitu ya. Mungkin memang pride dia terlalu tinggi ya, dia egonya terlalu tinggi sehingga dia nggak mau terlihat lemah. Bisa jadi seperti itu, tapi sebenarnya di sini dia lemah saat ini. Terus juga ada Five of Swords. Saat ini kalau aku lihat dia memang sedang mendapatkan konsekuensi dari tindakan dia yang mana di sini dia pernah berselingkuh, pernah melakukan penipuan sama kamu, pernah selingkuhin kamu, pernah melakukan suatu kecurangan sama kamu. Apalagi di sini banyak sekali ketidaksepakatan, bahkan sampai berkonflik, sampai musuhan di antara kalian ya. Dan memang selama ini tuh gara-gara komunikasi yang kurang juga kan di antara kalian. Jadi saat ini dia sedang mendapatkan konsekuensi dari tindakan dia selama ini terhadap kamu. Terus juga aku lihat memang dia ini punya perilaku merusak diri sendiri ya. Sehingga aku lihat juga kamu sadar itu, kamu tahu itu, jadi kamu memilih untuk udah deh tinggalkan aja dia gitu ya. Kamu memilih untuk meninggalkan dia, untuk berpisah, untuk pergi dari dia, karena kamu tahu bahwa hubungan ini masalahnya sangat parah ya, masalahnya sangat besar. Dan walaupun sempat nih kayak ragu kamunya, tapi aku lihat di sini sekarang kamu kayak udah semakin mantep ya, semakin mantep karena kamu tahu masalah ini sangat besar dan dari dia pun belum ada pergerakan apapun, sehingga kamu pun ya buat apa kayak terlalu banyak berharap gitu ya. Ya walaupun memang di sini kamu kadang masih ada pengharapan untuk bisa menjalin hubungan dengan baik dengan dia, tapi ya karena dianya aja nggak ada pergerakan ya mau dikata apa kayak gitu ya. Dan aku lihat memang saat ini si dia itu sedang sedang kayak apa ya, menghindari kamu karena dia takut melakukan kesalahan yang sama terhadap kamu yang pernah dia lakukan di masa lalu kalian. Sehingga saat ini dia sedang menghindari melakukan untuk menjaga dia agar tidak menyesal lagi di kemudian hari. Jadi dia, kalau aku lihat saat ini dia sedang sibuk dengan pemikirannya, dia sedang mengabaikan kamu, dia sedang mengabaikan hal-hal positif yang ada di hidup dia sedang menjalani apa yang bisa dia lakukan aja, mungkin bekerja ya, fokus dengan hidupnya aja kayak gitu. Tapi hidup kayak ada semangat dia itu yang hilang gitu loh, karena kamu hilang dari hidupnya sehingga semangat dia pun jadi hilang. Jadi kalau aku lihat saat ini ya kerjaan dia cuman ya sehari-harinya ya bekerja, fokus dengan karir, keuangan, karena kalau aku lihat juga dia di sini tuh masih punya masalah tentang karir dan keuangan. Makanya mau ngefokusin kamu juga di sini sulit gitu ya, keadaan dia juga lagi sulit ya. Keadaan dia juga lagi hancur, kacau balau lah pokoknya saat ini tuh. Mungkin keuangannya benar-benar nihil, mungkin juga dia mungkin punya tunggakan, punya utang piutang atau apa gitu. Pokoknya hidup dia sulit, makanya di sini dia benar-benar fokusnya sama karir dan keuangan dia gitu. Terus juga mungkin ini ada kesalahpahaman juga ya di antara kalian dengan sikapnya yang seperti ini, dan nggak ada komunikasi juga kan, jadi banyak sekali miskomunikasi dan kesalahpahaman di antara kalian. Tapi sejujurnya dia sini kayak udah nggak mampu lagi gitu loh, udah saat ini dia nggak mampu untuk fokus yang kemana-mana, fokus dia cuman karir dan keuangan gitu ya. Oke. Dan kalau aku lihat juga memang di sini dia paham kok, dia tahu dari awal kamu itu menginginkan hubungan ini
penuh dengan kejujuran dan keterbukaan. Dia tahu dari awal kamu sudah ngomong itu ke dia. Tapi di sini aku lihat memang dia ini benar-benar sedang mengalami suatu keterpurukan hidup ya, terutama materi ya, karir dan materi, sehingga dia tuh menyembunyikan diri dia dulu dari kamu agar kamu itu nggak terlibat dalam kesulitan hidup dia gitu loh. Dan memang sih di sini kamu mungkin bertanya-tanya ya, kenapa nih kok orang ini tiba-tiba berubah, kenapa nih kok tiba-tiba kamu seperti ini gitu ya. Kamu mungkin sempat bertanya-tanya seperti itu, tapi sebenarnya dia ingin melindungi kamu dari keterpurukan dia, dari diri dia ya. Dia nggak mau kamu ikut-ikutan sulit ya dengan apa yang saat ini dia jalani gitu. Makanya di sini ada kesalahpahaman di antara kalian, bukan karena dia tidak cinta, tidak. Dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu, tapi dia tidak mau membuat kamu terjerumus juga dengan masalah dia gitu ya. Makanya di sini dia menyembunyikan keadaan dia dari kamu dan menyembunyikan diri dia dari kamu, karena di sini dia pengen kamu bahagia ya. Toh di sini kalau aku lihat mungkin mau di sini kamu sudah dinikahi dia ataupun belum dinikahi dia, di sini apa ya, dia ingin biarkan masalah ini aku yang buat dan aku juga yang menyelesaikan, kamu nggak ada hubungannya dengan masalahku, jadi udah kamu bahagia aja di sana gitu loh. Paham ya? Nah, seperti itulah intinya. Dia ingin kamu bahagia aja di sana gitu. Karena di sini pun aku lihat ada the lovers. Kalau tentang masalah apakah dia sayang, apakah dia cinta sama kamu? Yes, dia sayang, dia cinta banget sama kamu. Ya, cuman memang ini sudah tidak pada situasi yang sama seperti dulu. Bahkan aku lihat juga kamu sebenarnya masih sayang, masih cinta sama dia. Cuman memang situasinya sudah tidak sama seperti dulu gitu ya. Kalian juga sudah tidak dalam hubungan yang sama seperti dulu, nggak intens, yang nggak ada komunikasi. Bahkan mungkin sudah ada yang bercerai, mungkin ada yang sudah berpisah ya. Dan sebenarnya gini, dia itu masih memiliki suatu ketakutan dan kecemasan akan sesuatu ya. Apalagi di sini kalau kita lihat kan keuangannya masih drop, sehingga dia tuh belum bisa memastikan masa depan dia tuh apakah akan bisa bangkit atau enggak gitu loh secara materi. Sedangkan di sini kamu mungkin menginginkan suatu keintiman dalam hubungan atau komitmen dalam hubungan. Ya dia belum mampu untuk memberikan itu ke kamu gitu loh. Jadi makanya di sini dia menyembunyikan diri dari kamu ya. Karena sejujurnya dia masih memiliki suatu ketakutan atau kecemasan akan sesuatu gitu. Terus juga kan memang pola pikir, tujuan, arah kalian dalam memandang hubungan ini dan hidup ini kan masih beda ya. Kamu pengennya komitmen, kamu pengennya serius, sedangkan dia di sini kehidupan dia aja lagi sulit, materi dia aja lagi drop gitu ya. Sehingga dia harus fokus dulu dengan itu, dengan materi dia gitu ya. Dia belum bisa untuk memberikan kejelasan ke kamu, belum bisa memberikan kepastian tentang mau dibawa kemana nih hubungan kayak gitu loh ya. Jadi makanya di sini dia ya belum bisa untuk bertindak apapun. Jadi sebenarnya ketika dia bersama kamu banyak sekali pelajaran yang dia dapatkan ya. Kamu memberikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa sama dia loh. Aku lihat di sini. Dia pun sangat menghargai pengalaman-pengalaman itu. Dia sangat merasa bersyukur bisa bertemu dengan kamu untuk memberikan dia banyak sekali pelajaran dalam hidup, pelajaran dalam suatu hubungan, arti sebuah hubungan, arti sebuah komitmen kayak gitu ya. Dan kalau aku lihat saat ini dia benar-benar sedang merasa kewalahan banget dengan apa yang terjadi. Dia saat itu ngerasa stres banget dengan apa yang terjadi. Dia benar-benar kewalahan banget. Dia benar-benar nggak tahu lagi harus berbuat apa untuk bisa jadi bangkit lagi, untuk bisa jadi sukses lagi gitu. Bisa jadi mungkin dia ini ya abis bangkrut, atau dia mungkin ditipu seseorang atau gimana. Pokoknya dia tuh saat ini pontang-panting banget ya, untuk menstabilkan materi dia gitu aku lihat. Jadi aku lihat saat ini tuh benar-benar stres dia dengan apa yang saat ini terjadi. Makanya di sini dia butuh ruang dan waktu untuk banyak berpikir gimana caranya, bagaimana harusnya dia berbuat, harus bagaimana dia melakukan segala sesuatunya, apa yang harus dia lakukan hari ini untuk kedepannya. Dia harus banyak banget yang saat ini dia pikirkan ya. Jadi dia saat ini butuh waktu dan ruang untuk memikirkan segala sesuatunya.
Dan aku lihat juga di sini dia merasa bersalah sama kamu ya, akibat akibat apapun yang selama ini dia lakukan secara berulang ya, berulang kali dia lakukan itu akhirnya menyakiti dia gitu ya. Apa tuh situasi yang misalkan kayak apa nih? eh apa ya, kayak misalkan dia selalu lari dari hubungan ini ya, akhirnya dia menyakiti diri dia sendiri. Akhirnya ketika dia ada masalah, kamu nggak bisa berdiri tegak dengan dia gitu ya, dia nggak berani untuk melibatkan kamu dalam hidupnya. Akhirnya di sini dia berjalan sendirian di hidupnya sekarang, nggak ada kamu, nggak ada yang mensupport dia, nggak ada yang membantuin dia kayak gitu ya. Situasi yang berulang, dia selalu lari dari kamu ya, dia selalu meninggalkan kamu. Akhirnya di sini ketika dia kesulitan, dia bingung mau cari bantuan ke siapa, kamu udah nggak ada ya. Mungkin orang-orang juga pada menghindari dia karena dia saat ini sedang mengalami kesulitan hidup kayak gitu ya. Banyak hal ya, ada situasi yang pokoknya sering banget dia ulang, dan itu akhirnya menyakiti dia sendiri, itu akhirnya dia sesali sendiri. Terus itu juga dia ingin sekali kamu menjadi bagian dari masa depannya. Sejujurnya di sini dia pengen banget berkomitmen dengan kamu, dia ingin sekali menjadikan kamu pasangan dalam hidupnya di masa depan kayak gitu. Dan aku lihat di sini dia kayak ngelihat kamu sekarang kayak udah nggak peduli gitu ya, kayak udah tidak menginginkan dia lagi, sudah masa bodoh gitu ya sama dia. Jadi dia ngerasa kayak sudah tidak diperdulikan lagi oleh kamu kayak gitu. Tapi sejujurnya di sini dia sering sekali loh memantau sosial media kamu dan bahkan mengagumi foto-foto kamu yang kamu upload gitu ya, atau video-video kamu yang kamu upload. Jadi sebenarnya dia masih sering memantau kamu, dia masih sering kecarian kamu ya, masih pengen tahu kabar kamu, apa yang sedang terjadi dengan kamu lewat media sosialmu. Seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini dia cuma bisa berinteraksi ya dari media sosial aja untuk mengetahui keadaan kamu, kabar kamu seperti apa saat ini gitu ya, cuma dari media sosial. Seperti itu keadaannya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Gemini. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Alfabetnya ya, bisa nama kamu, nama dia, atau huruf-huruf ini inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kalian pada hubungan kalian atau pada dia. Maka pembacaan ini memang untuk kalian. So, berbijak aja. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.